Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan kita sebelumnya di tendensi sentral ya. Kali ini kita akan membahas tentang variability ya, atau variabilitas ya. Nah, seperti kita bahas sebelumnya, tendensi sentral itu membahas terkait representative value ya, jadi nilai yang bisa mewakili sebuah distribusi gitu ya. Nah, kita sudah membahas rata, kemudian median dan modus ya. Nah, kita juga bisa mendeskripsikan data kita itu dengan melihat bagaimana angka itu menyebar ya dalam sebuah distribusi ya, atau persebarannya dalam sebuah distribusi. Nah, ini disebut sebagai variasi ya, atau variabilitas ya dalam skor ya. Nah, ada dua ukuran variabilitas yang akan kita bahas, yaitu variance atau varian ya, dan standard deviation atau deviasi standar ya, atau simpangan baku ya, disebut juga seperti itu ya guys. Nah, misalnya misalnya ada pertanyaan ya, berapa rata-rata usia mahasiswa pasca sarjana UGM gitu ya. Nah, misalnya di UGM di salah satu kelas pasca sarjana itu rata-rata usianya adalah 29 tahun gitu ya. Nah, ini bisa ada beragam skenario ya. Misalnya rata 29 tahun itu bisa jadi seluruh mahasiswanya itu berusia 29 tahun gitu ya. Jadi seluruh mahasiswa dalam sebuah kelas itu usianya 29 tahun. Nah, ini berarti tidak ada variasi dalam usia ya di dalam kelas itu, karena usianya cuma 29. Nah, bisa jadi skenario yang lain itu separuh mahasiswa itu berusia 19 tahun dan separuhnya lagi itu berusia 39 tahun ya. Dalam kondisi seperti ini maka distribusi nilainya itu lebih besar ya, lebih menyebar nilainya gitu ya. Jadi di skenario kedua ini ada variabilitas ya dari nilai dalam distribusi itu gitu. Nah, jadi kita bisa mengartikan variabilitas itu dalam sebuah distribusi. Jadi skor atau nilai ya sebagai besarnya penyebaran nilai atau penyebaran nilai dari rata gitu ya, besarnya persebaran nilai dari rata, atau juga dengan kata lain seberapa dekat atau jauh skor nilai tersebut dari rata dalam distribusi. Nah, jika nilai-nilainya itu relatif dekat dengan rata, maka distribusi skornya memiliki variabilitas yang lebih rendah ya, atau kecil gitu ya. Nah, kalau variabilitasnya itu besar, berarti nilai-nilai dalam distribusi itu relatif lebih jauh ya dari rata gitu. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi ini misalnya ada dua buah distribusi yang memiliki rata sama gitu ya, tapi memiliki persebaran data yang berbeda. Nah, pada lingkungan ya, area tipe perumahan area A ini, tipe rumahnya itu relatif seragam gitu ya. Nah, sementara pada lingkungan B ini rumah-rumahnya itu tipenya lebih beragam gitu ya. Nah, ini berefek pada
harga rumah di kedua area tersebut gitu ya. Nah, di sini walaupun reratanya itu sama gitu ya, namun harga rumah di area A itu persebarannya lebih dekat dengan rata gitu ya. Bisa kita lihat di situ nilai-nilainya itu tidak jauh dari rata. Sementara persebaran harga di persebaran harga rumah di area B itu lebih lebar gitu ya. Jadi dia lebih banyak berbeda ya daripada rata gitu ya. Atau harga rumahnya lebih bervariasi gitu ya. Nah, ini contoh ketika reratanya sama, dua distribusi reratanya sama tetapi persebarannya itu berbeda gitu ya. Nah, kondisi sebaliknya juga bisa ya, distribusi memiliki rata yang berbeda namun persebarannya itu sama gitu. Nah, di sini jadi bisa kita ambil kesimpulannya, walaupun rata itu bisa menjadi nilai representatif value dari sebuah distribusi, namun rata ini tidak mengindikasikan variabilitas ya dari nilai dalam variabilitas atau persebaran nilai dari distribusi tersebut gitu ya. Nah, selanjutnya akan kita bahas langsung ya yang terkait variance dan deviasi standar atau standard deviation. Nah, variance variance dari sekelompok skor ya atau dari sebuah distribusi itu adalah angka yang menunjukkan persebaran skor dari rata ya, atau lebih tepatnya itu varian itu adalah rata dari kuadrat perbedaan skor dari rata ya, atau jarak skor dari rata dikuadratkan kemudian itu di rata-rata gitu. Nah, berikut adalah langkah-langkahnya untuk menghitung variance ya, atau mencari variance. Pertama, nanti skor akan kita kurangi rata ya, jadi ini nanti akan memberikan hasil skor deviasi ya, atau deviation score, yaitu seberapa jauh sebuah skor dari rata-rata gitu ya. Nah, kemudian kita akan mengkuadratkan masing-masing skor deviasi tadi gitu ya. Yang ini ketika kita kuadratkan ya, kita akan mendapatkan squared deviation score ya. Jadi deviation score yang dikuadratkan gitu. Nah, kemudian kita akan menjumlahkan skor deviasi kuadrat tersebut menjadi sum of squared deviations ya. Jadi kita yang tadi skor deviasi kita kuadratkan itu kita tambah semua, kita jumlahkan, kita total. Nah, kemudian kita akan membagi tadi jumlah kuadrat sum of squared deviation tadi dengan jumlah skornya gitu ya. Jadi ini nanti akan memberikan rata-rata dari deviasi kuadrat yang kita sebut variance. Nah, ini jangan khawatir kalau ini terdengar agak abstrak gitu ya. Nanti kita akan membahas contoh-contoh yang dengan angka yang nyata gitu ya, jadi lebih jelas gitu ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan semakin menyebar nilai-nilai dalam sebuah distribusi itu, maka semakin besar nilai variannya ya. Ini logis ya, karena nanti semakin menyebar nilai itu, maka deviation score-nya akan lebih besar. Deviation score lebih besar, otomatis kuadratnya itu lebih besar, kemudian jumlah kuadratnya juga lebih besar, sehingga variansnya pada akhirnya akan lebih besar gitu ya. Nah, ini contoh, kita akan gunakan contoh sebelumnya ya dalam
rata usia mahasiswa pasca sarjana pada sebuah kelas pasca sarjana di UGM tadi. Ingat ratanya 29 tahun gitu ya. Nah, pada skenario pertama setiap siswa ya dalam kelas itu semuanya usianya tepat 29 tahun gitu ya. Jadi di sini variasinya adalah 0 gitu ya, karena tadi deviation score-nya itu adalah setiap orang 29 reratanya dikurangi reratanya 29 sama dengan 0 gitu. Nah, 0 tadi dikuadratkan ya, square deviation itu dikuadratkan ya 0 juga gitu. Kemudian kuadratnya adalah 0, rata-rata dari sekelompok 0 ya tetap 0 gitu. Jadi pada kasus di sini tadi variansnya itu tidak ada varians karena memang di sini hasilnya perhitungannya 0 gitu ya. Tidak ada variasi gitu. Nah, skenario lain misal dalam sebuah kelas itu anggotanya separuh itu berusia 19 tahun gitu, dan separuhnya lagi berusia 39 tahun. Ini sama tadi reratanya adalah 29 tahun gitu ya. Nah, di sini yang berusia 19 tahun itu skor deviasinya adalah 19 dikurangi 29 sama dengan minus 10. Kemudian anggota siswa yang berusia 39 tahun itu memiliki skor deviasi 39 kurangi 29 sama dengan 10 juga gitu ya. Yang berbedanya cuma minus dan positif dan negatif gitu ya. Nah, semua skor ini dikuadratkan gitu ya. Jadi baik 10 kuadrat atau minus 10 kuadrat itu hasilnya adalah 100 gitu. Maka di sini variasinya 100 gitu ya, karena semua siswanya nanti memiliki kuadrat skor deviasi yang 100, berarti di rata-ratanya juga 100 gitu ya. Nah, itu untuk contoh tambahan untuk mencari varian ya. Nanti akan kita sampaikan juga formulasinya atau rumusnya seperti apa gitu ya. Nah, beberapa catatan ya terkait varian ya. Varian itu memang sangat penting dalam beragam prosedur statistik ya, yang nanti akan kita pelajari lebih lanjut gitu. Namun sebenarnya dalam statistik deskriptif itu penggunaannya itu jarang ya. Nah, ini karena varian tadi ya berdasarkan kuadrat dari skor deviasi itu, jadinya memang kurang memberikan informasi seberapa persebaran skor pada sebuah distribusi gitu. Jadi misalnya tadi reratanya 29 tahun, variannya tadi 100 gitu kan. Nah, ini kita tahu ya 100 ini lebih besar persebarannya dari varian 10 misalnya, tapi angka 100 ini tidak memberikan pemahaman ya atau insight ya terkait adanya variasi yang nyata di usia tersebut gitu ya. Jadi misalnya tadi rata 29, variannya 100, terus artinya ini apa gitu ya. Nah, ini yang akan kita ambil lebih lanjut ke standar deviation ya, atau deviasi standar. Nah, deviasi standar atau standard deviation atau simpangan baku itu merupakan nilai yang sering digunakan ya untuk mendeskripsikan persebaran nilai pada sebuah distribusi. Jadi prinsipnya sebenarnya ini adalah
akar dari varian gitu ya. Prosedurnya ya cukup mudah ya, karena dia akar dari varian, jadi kita perlu menghitung varian dulu. Nah kemudian kita menghitung square root ya, atau akar dari varian tersebut gitu. Nah deviasi standar itu nilai akar yang positif gitu ya, jadi setiap skor bisa memiliki akar yang positif dan negatif ya. Misalnya akar dari 100 itu bisa 10 atau minus 10 gitu ya. Nah namun karena 10 dan minus 10 kita kuadratkan jadi tetap sama ya 100 ya, namun pada deviasi standar itu selalu kita gunakan nilai yang positif itu. Nah jika sebelumnya kita tahu varians itu adalah kuadrat dari penyimpangan rata, maka deviasi standar adalah rata penyimpangan dari rata gitu ya. Nah misal ini di sebuah kelas itu deviasi standarnya usianya adalah deviasi standar usia itu adalah 10 ya. Ini berarti usia itu persebarannya sekitar 10 tahun dari rata gitu ya, baik ke atas maupun ke bawah ya. Jadi tadi kalau ratanya 29 tahun, ini berarti naik ke atas 39, naik ke turun ke bawah jadi 19 ya. Jadi 19 sampai 39 tahun ya. Nah ini akan memberikan gambaran persebaran data yang lebih mudah dipahami gitu. Oke. Nah selanjutnya tadi sebenarnya kita sudah bisa menghitung varians ya, tapi formulasinya atau rumusnya sebenarnya seperti ini gitu ya. Kita tahu tadi varian itu adalah rata dari kuadrat penyimpangan dari rata gitu ya. Nah SD kuadrat itu adalah lambang dari varians ya. Sigma itu sudah kita ketahui bersama sebelumnya adalah simbol dari penjumlahan ya, sum of dan yang mengikutinya gitu. X adalah skor dalam distribusi variabel X itu. Kemudian M adalah rata. Nah, sigma X di sini, sigma X minus M ini adalah total dari kuadrat nilai X dikurangi rata. Jadi X dikurangi nilainya dikurangi rata dikuadratkan, kemudian kita jumlahkan semua skor tersebut gitu. Kemudian kita bagi dengan banyaknya skor gitu ya. Nah itu. Nah sementara tadi kita tahu juga standar deviasi itu adalah square root akar dari variance gitu. Nah jadi sebelumnya tadi variance itu bisa juga menggunakan simbol SS itu ya. Jadi sum of square deviation gitu ya, sum of square deviation. Nah ini nanti kita akan menemui juga ya mungkin notasi untuk variance itu ada juga yang S kuadrat gitu ya, S besar kuadrat, atau sigma huruf Romawi sigma kuadrat tapi sigmanya itu sigma yang kecil gitu ya. Itu juga ada, tapi itu nanti untuk beragam penggunaan yang berbeda gitu ya. Nah tadi rumus varian tadi yang yang bagian atas sigma X kurangi M kuadrat, jadi jumlah total dari jarak masing-masing skor dikurangi rata dikuadratkan, itu bisa disingkat sebagai SS ya, atau
sum of square deviation ya, atau disingkat sum of squared gitu ya. Jadi makanya dia lambangnya notasinya SS gitu ya. Jadi bisa ditulis juga dengan SS ini gitu ya. Nah, sementara di sini standard deviation itu adalah SD gitu ya. Jadi varians tadi SD kuadrat, berarti SD adalah akar dari SD kuadrat gitu. Nah, kalau dihitung sejak awal tadi, berarti SD sama dengan akar ya dari total skor dikurangi rata dikuadratkan itu, kemudian dibagi jumlah skor ya, total banyaknya skor gitu ya. Nah, atau menggunakan sum of squares tadi ya, sum of square deviations ya itu. Nah, contoh ya lain ya, misalnya kita hendak menghitung ini dari data sebelumnya ya, data penggunaan jasa GoFood oleh 10 orang mahasiswa ya. Ingat kemarin ratanya itu adalah 6 gitu ya. Jadi di sini pertama kita harus menentukan skor deviasi. Nah, skor deviasinya adalah skornya dikurangi rata. Jadi jaraknya dengan rata ada berapa? Di sini 7. Jaraknya dari rata 6, itu 7 dikurangi 6, 1 gitu. Kemudian untuk order GoFood 8 itu dikurangi rata 6 sama dengan 2 dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian baru nilai itu kita kuadratkan ya. Nah, nilai kita kuadratkan, kemudian kita mendapatkan totalnya gitu ya. Sum of square deviation itu, yang di sini ada total 66 itu dibagi n-nya adalah tadi 10 orang mahasiswa, jadi 6,6. Nah, itu kita baru mendapatkan variansnya 6,6. kemudian 6,6 ini untuk mendapatkan deviasi standar kita perlu akarnya apa, root square-nya akar 6,6 adalah 2,57 gitu ya. Nah, juga perlu kita perhatikan walaupun dalam formula itu tidak ada penjumlahan total dari skor deviasi, tapi di sini kita lihat dalam tabel ini total skor deviasi adalah 0 gitu. Jadi selalu cek bahwa total skor deviasi atau adalah 0 ya. Jika tidak ya kemungkinan ada kesalahan perhitungan gitu ya. Atau kadang sangat mendekati 0 gitu ya. Ini terkait pembulatan saja gitu ya. Itu. Nah, kemudian catatan lain ya terkait variabilitas ya dalam penelitian psikologi itu sebenarnya ini variabilitas itu topik yang penting sekali ya dalam penelitian psikologi ya, karena memang sebenarnya penelitian psikologi itu banyak berfokus pada menjelaskan variabilitas gitu ya. Nah, apa di sini maksudnya menjelaskan variabilitas ya? Misal contohnya, misal kita tahu ya bahwa siswa itu pada sebuah penelitian siswa itu memiliki tingkat stres yang berbeda ya terkait belajar statistik ya. Ada yang stresnya rendah gitu ya, ada yang stresnya itu sangat tinggi, bahkan ketakutan terhadap statistik gitu ya. Nah, dalam kasus ini itu menjelaskan variabilitas ini gitu ya, dalam penelitian ini itu berarti mengidentifikasi faktor-faktor yang menjelaskan mengapa siswa itu memiliki perbedaan dalam tingkat stres gitu. Ini mengidentifikasi faktor-faktor yang menjelaskan mengapa siswa memiliki perbedaan dalam tingkat
stres ya. Nah, mungkin bisa jadi misal kemungkinan karena salah satu faktornya adalah kemampuan matematika siswa gitu ya. Karena mungkin ini pengalaman siswa ya, kemampuan siswa terkait matematika ini akan berdampak pada tingkat stres mereka dalam belajar statistik ya. Jadi di sini berarti bahwa perbedaan atau variabilitas ya tingkat stres ya, nah, itu bisa dijelaskan ya sebagian karena adanya perbedaan atau variabilitas dalam tingkat kemampuan matematika gitu. Nah, atau dengan kata lain variasi dalam pengalaman matematika itu menjelaskan adanya variasi dalam tingkat stres belajar statistik gitu. Nah, itu saja, semoga bisa sedikit memberikan pemahaman ya. Silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di forum, juga silakan membaca juga referensi kita ya, Aaron dan Aaron ya, Statistics for Psychology, terutama chapter 2 gitu ya. Baik, itu saja. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.